Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali sembari kami berniat iktikaf, sama-sama dengan mengucapkan mohon puja beserta syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan untuk diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berhadir di waktu-waktu yang mulia. Kemudian selalu berdiri saling sama-sama dengan sanjungkan ibu oleh kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian. Kata beliau keramat Tuhan kepada Ibu Imam Syih beserta pengurus. Kemudian kasih Tuhan kata-kata penghormatan kamu kepada seluruh remaja masjid dan teristimewa kepada para hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini Khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah kiranya dapat bermanfaat bagi Khatib sendiri dan kiranya menjadi pelajaran kita semua. Marilah yang pertama saya akan membacakan, dua orang akan membacakan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Sallallahu alaihi. Daripada ayatnya dapat kita ambil terjemahan. Ya ayyuhalladzina amanu, li Allah Subhanahu wa taala disuruhkan kepada kalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah, taat dengan memandung akan Allah, wa rasulah, dan taat dengan Allah kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, dan janganlah engkau berpaling daripada perintah Allah padahal kamu itu mendengar perintahnya Allah. Kemudian kelanjutan daripada ayat Allah, wala takunu kalladzina qalu sami'na, dan katanya adalah seperti orang-orang yang berkata qalu sami'na, kamu mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk, dawab kita artikan sebagai binatang, tapi sebagai makhluk. Sesungguhnya seburuk makhluk 'inda Allah, di sisi Allah, summul bukmul, yaitu mereka yang tuli, lagi itu alladzina ya'qilun, yang mana mereka itu tidak berakal, hanya mempergunakan akal. Dalam tafsir
Ibnu Katsir juga ayatnya ditujukan kepada perumpamaan katanya, keanjurkan kepada katanya orang-orang yang beriman supaya katanya orang-orang yang beriman itu baik menyerupai daripada tingkah laku orang-orang munafik. Bagaimana tingkah laku daripada orang yang munafik? Qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kamu lalu dengar tapi yang hakikatnya mereka tidak memperdengarkan firman-firman Allah. Maka anjuran kepada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah wa atii'u Allah wa rasulah. Taat kata akan Allah dan Rasulnya. Wa antum yasma'un, padahal kamu itu, wa antum tasma'un, padahal kamu itu mendengar. Ya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecam sikap-sikap padanya yang menyerupai pada orang-orang munafik. Dibandingkan orang munafik yaitu tahu kata itu tetapi hanya cukup. Ya, sampai itu belajarnya dikira Allah Subhanahu wa taala menyerupai jika lagu pada orang munafik. Gedanya kami akal oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mempergunakan akal berikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya dan beramal untuk perkara yang manfaat untuk kematian. Nah, maka kiranya kalau berkali dengan akal, maka teringat tak ulang kali pada seruan-seruan Allah, atii'ur Rasul wa uli amri minkum, yang kedua adalah untuk mempersiapkan kehidupan yang kematian. Maka yang mana persiapan untuk mati, maka diuji utata daripada seruan-seruan Allah. Maka juga dalam ungkapan para ulama, orang yang mengingat kepada kematian, maka nanti bahawanya lebih beragam kemuliaan. Yang pertama, takjil taubat, menyegerakan taubat. Nah, betul-betul taubatnya beragam ada maya ini tak taubat berarti ampun Allah dan semaya beragam ada jatuh ini tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tajauh untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua, untuk yang taubat lebih kemuliaan, kalau aktul qalbi, lebih ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa hanya tidak bersemangat. Nah, nur, semangat yang ada jiwa ini untuk selalu mengingat Allah. Yang kedua, nasyidul dalam ibadah, bedanya gigit dalam beribadah. Maka mendengarkan kerana untuk tak introspeksi sejauh mana kerana tak berhubungan kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah, menjadi benar dan Allah. Baik aku kau, baik aku ulur-ulur dalam agama. Padahal tingkah laku ulur-ulur Allah jangan bawa orang Yahudi, bawa orang munafik, yang tangsang kerana kata ulur Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kewajiban-kewajiban termasuk salat 5 waktu secara berjamaah. Yang tangsang hanya dari disampaikan masjid, kalau disuruhkan tanya untuk salat berjamaah, tetapi tanya yang dalam masjid tengok tu as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Banyak tengok tu. Anak kecil. Kemudian sebaliknya, orang yang hanya ingat kepada kematian, yang bawahnya yang lebih hebala. Yang pertama, tasrifut taubat, ringan-ringankan taubat.
Kebenaran doa dengan kebenaran doa dengan ada kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmat Allah. Mana ibadah rahmat Allah? Belum cuma yang tak itu bijak benar itu ibadah rahmat Allah. Ya, makanya bersalah-salah ada pun bersalah mah hendak kegunan dia tantang dah semua. Nah, yang penting kata. Jadi guru yang ada anak ingat kepada kematian mungkin doa yang pertama beringat dengan doa titik doa Allah senang yang bahagia aku sebulan dari itu senang tergarap kahwin tergarap nikah baru yang ibu. Jadi yang ada tergarap nikah nanti wali tergarap pernikahan negara baru yang membuat ibu itu mengambil kahwin dari pasal karena yang pasal wali hantar pernikahan kalau kerja bagi ilmu ada pernikahan ini. Nah, ini nanti kita berdoa, mana berdoa, maka orang pasien payah berdoa, yang mana berdoa hantar nikah. Nah, yang penting yang kedua, urut yang anaknya kepada kematian, al-ridha bil ghafafi. Hana rida dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Orangnya nak satu cukup di berbagai hana tersyukuri kepada nikmat-nikmat Allah. Yang hana mensyukuri. Bahawa orang yang hana ingat kepada kematian, maka yang diberi Allah Taala dunia hana disyukuri. Yang kedua, bahawa yang hana ingat kepada kematian al-musalu bil ibadah, bermalas-malas dalam ibadah. Nah, doa dalam ibadah. Nah, terjaga yang penting utama adalah dalam menuntut ilmu agama, terutama menyangkut ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid tujuan pada ilmu tauhid untuk membesarkan zat Allah, sifatnya dan af'alnya, supaya beliau terwaham dan syirik terhadap zat Allah. Nah, perkara tauhid harus ma'rifatullah, wajib ma'rifatullah. Arti ma'rifatullah tuli Allah dengan sebenar-benarnya, gada syirik dan waham. Ya, putra syirik lima nyoba Allah lima tak nyung sampai. Nah, nanti kan yakin itu jodoh 100% itu yakin itu yang diambil. Nanti waham 20% yakin itu 20% itu yakin itu. Nah, yang penting dalam perkara tauhid berjasa konkret ikut jasa muwafaqah hidayah. Ikut yang hana boya andaikan itu para anggota kemudian tetap dengan yakin Allah Ta'ala besar zatnya, besar sifatnya, besar perbuatannya. Nah, maka wajib bagi orang-orang yang tahu kala 15 rukun dulu. Yang pertama 60 rukun pada rukun iman, 50 rukun pada rukun Islam, 20 rukun pada rukun syahadat. Yang wajib rukun dengannya. Nah, kerana tadi itu maka wajib jatuh tujuan jatuh mana ini mendengar dan mentaati Allah dan Rasulnya dan jaga balik para ulama untuk menyampaikan risalah Rasulullah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian sebaliknya urut yang paman wal ahli kulubah. Urut yang paman man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Urut yang paman ahli Allah li Rasulullah. Dahulu yang mengayak kepada Rasulullah. Urut yang mengayak kepada Rasulullah adalah urut yang ikut keinginan hawa nafsunya dan bercita-cita kepada Allah dalam keadaan biasanya mengerti, jatuh mengerti, tapi boleh ngomong surga mengerti puno keinginan dalam surga yang bermain. Maka orang yang jatuh hantin dono yang mengayak
Tahu dia ini yang bergerak lagi ada tahu no. Urut yang dia kendalikan hawa nafsunya, kemudian banyak beramal untuk perkara yang ada manfaat untuk mati. Lepas kata perkara yang manfaat untuk mati, tidak mata ibnu Adam apabila mati ada tiga perkara. Yang pertama ilmu sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ditinggalkan anak yang soleh. Nah, jadi orang sedekah Allah, sedekah Allah, karena mencoba, karena amal daripada Allah. Nah, masjid cukup dia masjid tanya pada berkala itu anak pembangunan karena berkat ada sedekah. Masjid cukup raya, tetapi kosong daripada jamaah. Nah, begitu perhatian bagi kita waktu tak isi ilmu yang ada yang memilikinya dengan tak amalkan. Dia cukup tetapi hendak diamalkan. Ini tahu orang itu tasmahu pada orang itu mendengar. Ada pun yang dilakukan oleh Allah, ada pun yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi hendak diamalkan. Bapak-bapak katakan, bapak-bapak, qalu sami'na fahu la yasma'u wa hum la yasma'u. Yang baik perumpamaan bukan kepada mereka lagi perumpamaan munafik wa hum la yasma'u, pada mereka hanya mendengar. Bukan kepada Allah dengar tetapi hanya mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqid rabbaka fatusamma aqilan wa la taqsihi fatusamma jahilan. Taat mereka akan Tuhan kata, maka itulah mereka yang berakal. Nyoba taat kepada Allah, berarti tanya kaum yang makan. Dan sebaliknya wala taqsihi, dia kata maksiat kepada Tuhan kata fatusamma jahilan. Maka nyatu definisi berapa orang jahil dan umur maksud kepada Allah setiap saat. Segala aktivitas lainnya yang kita kerjakan guna manfaat untuk kita yang mati. Guna manfaat pada kita yang mati. Jadi kira-kira manfaat yang mati itu dulu. Ya, dah manfaat dan sedekah kira-kira lainnya wakaf harta-harta lainnya untuk peruntukan masjid, untuk kemaslahatan masjid atau untuk melaksanakan hari-hari besar Islam, nyor wakaf tanah hutang untuk peruntukan kepada pulau hari besar Islam. Nah, jadi daripada aset tanah hutang itu digunakan untuk melaksanakan hari-hari besar Islam, untuk dakwah dan sebagainya. Nah, untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam. Jadi penggunaan wakaf itu penting kan untuk kemaslahatan dalam agama. Nah, jadi begitu baru pengen wakaf harta yang pengen wakaf manfaat untuk nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu Wa Taala menegur neraka Jahanam dengan 7 pintu, yang mana itu makhluk terbagi makhluk ini akan kamu adalah salah satu pintu-pintu neraka Jahanam. Maka beliau bertanya supaya anggota itu bertanya ditamong dalam salah satu pintu-pintu neraka Jahanam. Yang pertama anggota beliau bertanya maka tak menggunakan makanya untuk keadaan dalil wujud Allah. Akibat dalil wujud Allah, dalil yang menunjukkan kena Allah, maka wajib tauhid. Ya, baik secara dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis maupun dalil secara akliyah, akal. Yang ilmiah akal dalam ta'rif definisi ilmiah akal, ilmiah syara, hukum adat. Ya, mengatakan leher pembahasan tersebut hingga adanya terbuka mampu dan terkuasai ilmiahnya, tidak mampu dalam perkara tauhid maupun perkara hukum syariat yang wajib syarat wajib artinya untuk dulu lagi ada perkara wajib
mukallaf tuku 15 rukun, 6 daripada rukun iman, 5 daripada rukun Islam, 2 daripada rukun syahadat. Rukun iman kita ada rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, daripada rukun iman yang 6. Yang secara definisi, secara tafsiriah kepada doa, secara rincian kepada kiban makna iman kepada Allah, kiban makna iman kepada malaikat, berhubung iman kepada malaikat penting kepada iman kepada malaikat. Tapi boleh pembahasan kan malaikat berhala, kan malaikat beriman ada orang. Kiban makna iman kepada malaikat, malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada nur yang latif, nur yang lembut, yang malaikat itu bukan daripada jenis laki-laki ataupun perempuan. Maka cukup salah apabila penceramah-penceramah yang kata Umar, Bang Jibril macam ke dengan jenis daripada manusia, yang salah. Menyerupai dalam rupa laki-laki, tapi kan urut agama bukan daripada jenis agama ataupun jenis ini. Maka pentingnya ilmu tauhid, maka ada bagaimana makna beriman kepada malaikat, bagaimana makna beriman kepada Allah, bagaimana makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Menanti wajib dan rukun pada rukun Islam, dimontoh pada rukun Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, kan sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Dalam makna mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu, terkandung makna asyhadunya a'lamu, betul. Kan sekadar bahawa asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kan benar-benar. Tetapi makna asyhadu lembu dan ikut dengan sebenar-benarnya dan menyatakan bagi selain Allah bahawa hanya Tuhan, hanya zat lain yang disebut ketuhanan kecuali Allah. Yang kedua, bagaimana makna asyhadu? Inna dan kalau makna asyhadu a'lamu kadu lembu. Masing-masing orang itu baca buku. Kalau mentang lembu, baca buku sih. Nah, jadi asyhadu a'lamu menandakan dia a'lamu lebih yakin, wa ubayyin lebih yakin dengan sebenar-benarnya. Kan kurang-kurang. Nah, kan dia bukan edit yang salah dari orang yang mengatakan. Tapi budaya-budaya itu dapatlah ke Allah itu yang sebenar-benarnya. Biar di sampingnya tadi kan Allah, katakanlah dia yang Muhammad itu Allah yang salah. Beda bukan Muhammadnya Allah. Padahal hakikat Allah zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Hanya Tuhan, hanya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka yang sifat dia juga Tuhan, sifat makhluk yang hanya Allah. Kira-kira mustahil hanya Allah mustahilnya. Cuma ada pun bahwa sifat mustahilnya hanya Allah. Namun waktu yang wajib, waktu yang mustahil, benar juga mustahilnya hanya Allah. Sifat yang mustahilnya hanya Allah. Lawan dulu ada tiadanya hanya Allah yang wujud. Gara-gara bapak kekal Allah Ta'ala, bapak fana binasa, hanya fana yang Allah yang kekal. Namanya dengan pembahasan pada ilmu tauhid. Hadirin sidang jemaah Tuhan yang dirahmati Allah. Kemudian kita mempergunakan di samping anggota yang ada, kemudian katanya punyung. Punyungnya dari bab yang diunyung lagi dari bab majelis taklim. Lagi pulang wa antum tasma'un, kalau itu mendengarkan kalam-kalam Allah dan tafsirnya, dan mendengarkan kabaran-kabaran dari Rasulullah dan penjelasan para ulama.
Nah, jadi carino punya tujuannya carino yang begitu dalam agama. Carino yang ditangkan agama. Carino upah yang ditangkan agama. Maka dosa carino ya hanya carino. Di rumah ya Allah kalau tanda-tanda kesalahan Allah. Bahwa yang Allah Taala bidanya, nah, untuk kaya pergunakan untuk upah untuk mematuhi, nah, kan? Untuk mengadu domba. Nah, hati-hati yang munasib Allah Taala begitu pada yang berbahagia yang terpasau dengan barang-barang yang halus dapat diberikan daripada harta rampasan orang lain atau barang yang halus. Yang hati-hati terpasau daripada makanan yang halus. Munasib anggota itu gunanya yang lain yaitu jaro. Nah, jaro ini dapat digunakan baik jaro untuk pokok, tapi jaro untuk sedekah tu. Kalau mampu kami serangan ya, gampangnya jaro itu akan dimintakan untuk kami jawab itu di yaumul mahsyar kan. Nah, ayat belakang ini. Kemudian anggota itu yang lain yaitu daki. Nah, hawajah dakinya, budaya tempat itu atau budaya tempat maksi atau budaya tempat judi. Nah, maka sesuatu yang lain lakukan itu dimintakan bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Anak punya yang mati lebih kata dunia. Dibuka dalam sebuah hadis Rasulullah, wahman di dunia bimpadri maupun dikasihnya. Ya, bekerjalah untuk diangkat. Tak usaha yang beramal dengannya untuk dunia kamu dengan sekurang kamunya. Nanti kamunya. Hanya siapa maka berdua tak mau diambil. Kemudian sambunglah hadis yang lain dalam pada hadisnya wa man li akhiratika bil qadri baqaika fiha, dan beramal dengan akhirat dengan seukuran kekal engkau di dalamnya, di dalam akhirat. Berarti untuk akhirat umat yang muda, yang haji muda untuk akhirat, yang mudanya budi, tapi yang akhirat muda. Yang wahbat lillah dan beramallah untuk Allah. Ya, dibagi dengan seukuran keikhlasan Allah. Dengan seukuran keikhlasan boleh baik berapa tapi dengan keikhlasan yang berapa berarti amalan-amalan lainnya karena keterpaksaan, tetapi karena keridhaan kalian. Kalian boleh mendapatkan ridha Allah dengan keikhlasan dan bukan semata-mata karena Allah. Wahman linnari, kemudian beramallah engkau untuk neraka bil qadri sabrika fiha alaiha, beramal untuk neraka sekurang ditengok kita sama alam neraka. Kita sama alam neraka apa? Maka karena kita apa? Kita dia bunda ke amal-amal, tak kerjakan amalan surga, tak kerjakan amalan neraka. Dua kerjakan amalan neraka yang sama alam neraka. Kita anak pek-pek kita liur-liur boleh yang boleh yang lain. Nah, makanya para ulama itu jika ambil hadzal hadis, bila kata amalkan hadisnya
maka anak berat ini yang kedua. Tak amalkan hadis yang kedua, anak berat ini kedua. Yang kedua, fadilah salat berjamaah yang terlalu kasih. Yang kedua, keutamaan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka yang kedua dan tak amalkan kasih. Nah, yang penting ada. Mudah-mudahan yang Khatib sampaikan kiranya dapat bermanfaat bagi Khatib sendiri dan kiranya bermanfaat bagi para jamaah. Bapak yang silakan betul wal mari sama-sama kita berbagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.